Halo, Assalamualaikum. Di minggu kali ini aku mau bahas misleading tentang istilah alpha female. Atau sebenarnya di istilah ini tuh ada bias gendernya. Jadi apa sih alpha female itu? Alpha female ini biasanya sering dicitrakan sebagai perempuan yang mandiri, dominan, aktif, punya kepercayaan diri dan cerdas. Biasanya ini digambarkan pada perempuan pemimpin, CEO, ataupun politikus. Dalam culture pop, perempuan alpha female ini biasanya digambarkan sebagai perempuan badass kayak Wonder Woman, Captain Marvel, terus Scarlet Witch, dan lain sebagainya. Jadi banyak cewek-cewek di luar sana yang pengen menjadi seorang alpha female. Hal ini tergambarkan pada pencarian Google dengan kata kunci get to be alpha female mencapai 142 juta. Lalu artikel dan buku tentang bagaimana menjadi alpha female juga sangat laku keras. Di Indonesia istilah ini gak kalah populernya. Bahkan penulis buku terkenal asal Indonesia, Henry Manampiring, yang terkenal atau booming lewat bukunya Filosofi Teras, sampai menerbitkan buku dengan judul The Alpha Girl's Guide, menjadi cewek smart, independen, dan anti galau. Sesuai dengan ekspektasi, buku ini laku keras, bahkan sampai sekarang. Padahal, buku ini terbit pada tahun 2015. Kendati istilah alpha female ini cukup terkesan positif, tapi kenyataannya kemunculan dari istilah ini cukup problematik. Alpha female diadopsi dari cabang ilmu hewan atau zoologi yang cukup seksis, yaitu Charles Darwin dalam The Descent of Man and Selection in Relation to Sex bilang orang-orang kerap membedakan seleksi seksual lelaki dan perempuan seperti analogi hewan. Kata Charles Darwin, lelaki memiliki pemikiran yang lebih mendalam, imajinasi, dan juga penggunaan indera yang lebih unggul. Hal ini ia lihat dari bagaimana hewan jantan, terkhususnya serigala, memiliki sosial yang lebih dominan dibanding dengan betina. Mereka ini memimpin kelompok, berburu makanan, mencari pasangan, terus juga berkelahi dengan pejantan lain untuk menegaskan teritorinya. Ini sejalan juga dengan buku The Wolf, Ecology and Behavior of an Endangered Species, karya David Math, pendiri Pusat Serigala Internasional. Dilansir dari Science Norway, buku dari David Math ini sangat mempopulerkan istilah atau konsep dari alpha di literatur dan juga budaya populer. Namun, setelah menerbitkan buku ini, David Math melanjutkan studinya lagi terhadap serigala di alam liar, yang hasilnya menunjukkan bahwa konsep alpha ini ternyata sudah old school. David Math lalu berusaha bilang kepada penerbit untuk stop distribusi buku yang sebelumnya, karena buku sebelumnya itu sudah menimbulkan miskonsepsi terhadap istilah alpha. Di penelitiannya dahulu, David Math itu menggunakan serigala domestik sebagai sampelnya, bukan serigala liar. Sementara di studi lanjutannya, dia akan menggunakan serigala liar kan. Dan ternyata hasilnya berbeda dengan anggapan masyarakat yang sekarang. Kelompok serigala ini tidak mempunyai model alpha dengan jantan yang sebagai pemimpinnya. Di alam liar, ternyata anggota kawanan serigala ini adalah keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak-anaknya. Pemimpin dari kawanan ini adalah orang tuanya, baik itu pejantan dan juga betinanya. Sementara anggota dari kawanan ini adalah anak-anaknya. Mereka inilah pemimpin pejantan dan juga betina yang menetapkan teritori mereka di dalam hutan yang sangat luas dan menandainya dengan aroma tubuh mereka. Mereka berpatroli dan juga berkelahi untuk mempertahankan teritori mereka dari penyusup. Sayangnya, dinamika ini tidak dibicarakan dan istilah alpha tetap populer sampai dengan pada tahun 1900-an. Istilah alpha digunakan untuk menyebut seorang laki-laki yang unggul dalam bidang bisnis. Pertama adalah sifat mandiri dan tekun
yang sebenarnya tuh bisa dimiliki oleh siapapun terlepas dari gendernya. Namun masyarakat kita udah terlanjur mengasosiasikan sifat tersebut kepada laki-laki. Sebaliknya menurut sosial kita atau society kita atau masyarakat kita, perempuan dirasa perlu diberdayakan, tetapi lewat hal-hal yang tak terlepas dari sifat-sifat dan peran gender yang justru membuat mereka semakin terkekang. Jadi menurut masyarakat kita, jika perempuan itu mau dihargai, jadi mereka tuh harus bersikap dan berperilaku seperti layaknya lelaki, jantan dan maskulin. Seperti kata Claire Longrich, jurnalis The Guardian, dalam artikelnya, perempuan dikatakan alfa jika ia berubah total menjadi maskulin dan meninggalkan feminitasnya. Feminitas cuma akan membuat mereka terlihat lebih lemah, tak berdaya, atau tak lebih kompeten dengan laki-laki. Namun pada kenyataannya, perempuan itu tidak semuanya nyaman menjadi individu yang seperti itu. Lagi-lagi kita didikte oleh society, oleh masyarakat, oleh sistem patriarki yang membuat diri kita tidak menjadi diri kita sendiri untuk dianggap berdaya. Hal ini tuh yang menjadi masalah. Lagi-lagi perempuan tidak dianggap sebagai individu yang utuh, yang punya agensi atas dirinya sendiri. Selama kita terus mengasosiasikan alpha female sebagai seorang perempuan yang ideal dengan fitur maskulin, maka perempuan akan rentan mengalami ketimpangan gender atau ketidaksetaraan gender. Kita perempuan akan terus-terusan diabaikan kualitas dan kompetensinya dibanding dengan laki-laki, karena dianggap laki-laki lebih memiliki sifat maskulin karena secara lahiriah mereka memiliki sifat itu.